Seiring membanjirnya buah-buahan impor masuk ke Indonesia, namun nama buah lengkeng selalu jadi buah favorit konsumen kita. Daging buah yang manis dan termasuk jenis buah yang tahan lama membuat para petani senang memeliharanya. Namun sayangnya, pohon lengkeng adalah jenis pohon yang jarang berbuah. Pemirsa Ruang Berkebun, kami menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan topik kita kali ini, budidaya buah lengkeng. Nama saya Isto Suwarno. Saya dulu adalah mantan pegawai suatu perusahaan BUMN yang mengelola objek wisata Borobudur Prambanan. Dan saat ini di masa purna ini saya punya usaha namanya Talaga Nursery. Talaga Nursery itu adalah usaha di bidang perkebunan kelengkeng Itoh Super yang berlokasi di Prambanan, tepatnya di samping Candi Prambanan, Desa Telogo, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Usaha ini kami rintis tahun 2005 dari hobi. Berangkat dari hobi, saya Pak Isto adalah anak petani, dulu tinggal di Bandungan, Semarang, sentralnya kelengkeng lokal yang saat ini sudah mulai punah. Dan ini saya tekuni karena dengan keprihatinan kelengkeng-kelengkeng yang ada di pasar maupun ada di toko-toko itu kan semua hampir boleh dikata dari import. Apakah kita itu selamanya akan bangga dengan buah import? Disinilah Pak Isto menekuni bidang perkebunan kelengkeng Itoh Super yang nanti akan bisa lihat hasil buahnya. Dan ini saya yakin ke depan akan bermanfaat oleh petani-petani Indonesia untuk mengurangi buah impor kelengkeng. Karena kelengkeng ini kelebihannya bisa diatur jadwal pembuahannya, sehingga ini nanti prospek ke depan petani ini bisa menjual buah dalam keadaan segar. Karena apa? Karena bisa diatur. Dan syarat tumbuhnya kelengkeng Itoh Super ini di tempat panas. Di Indonesia saat ini dikenal dua jenis lengkeng, yaitu lengkeng dataran tinggi dan lengkeng dataran rendah. Lengkeng dataran tinggi adalah jenis lengkeng yang hanya mampu berproduksi di daerah tinggi seperti Kabupaten Temanggung, Ambarawa, dan Tumpang. Sedangkan lengkeng dataran rendah merupakan lengkeng introduksi dari Thailand dan Vietnam yang baru mulai berkembang di Indonesia beberapa tahun terakhir. Di dataran tinggi, varietas lengkeng yang banyak dikembangkan adalah kopior dan baru. Sedangkan dataran rendah yang dikembangkan adalah lengkeng pingpong, Diamond River, dan Itoh. Kelebihan varietas lengkeng dataran rendah terletak pada daya adaptasi yang luas dan dapat berbuah pada usia 8-12 bulan. Sedangkan dari bijinya sendiri dapat berbuah pada umur 2-3 tahun. Wujudkan bersama IndiHome. Penanaman lengkeng dilakukan menjelang musim hujan.
Lubang tanam dibuat tergantung besar kecilnya bibit yang akan ditanam dengan jarak tanam minimal 6 kali 6 cm. Selain itu, pohon lengkeng juga harus diberikan pupuk rutin seperti pupuk kandang atau kompos dan penyiraman yang teratur 2 kali sehari. Hal yang tidak kalah penting adalah menghilangkan hama dan penyakit. Nah sekarang Pak Isto akan menjelaskan bagaimana budidaya tanaman pot atau tabula pot kelengkeng Ito Super ini. Jadi solusi berkebun di halaman sempit satu-satunya adalah menanam tabula pot dengan cara yaitu mempersiapkan media tanam dengan perbandingannya tanah 3 bagian, 1 bagian pupuk kandang, 1 bagian sekam atau kokopit. Disitulah media tanam tabula pot. Ketika kelengkeng Ito Super ditanam di tabula pot pada usia 2 tahun, ini sudah mulai bisa dibuahkan dengan nutrisi dari nongpeng. Seperti tadi yang kita lihat, tanaman-tanaman pot di Telaga Nursery pada berbuah lebat. Inilah solusi berkebun di halaman sempit. Sehingga ini dapat menginspirasi ketika di perumahan-perumahan dengan halaman yang kecil bisa berkebun di tabula pot kelengkeng. Jadi ketika kita berkebun tentunya memang kalau ada lahan pasti kebun. Namun ketika tidak punya lahan solusinya di pot. Kelebihannya ya tentunya kalau punya lahan jauh lebih bagus nanam di tanah karena produktivitas buah jauh lebih banyak. Namun kalau di pot tentunya buahnya terbatas, tetapi kalau di pot mempunyai nilai seni yang luar biasa ketika pohon pendek berbuah. Ketika ditanam di pohon usia 2,5 tahun sudah bisa dibuahkan karena bisa diatur nanti dengan nutrisi seperti ini. Buah pertama biasanya 30 kilo, buah kedua itu bisa sampai 50 kilo. Nah kita akan mencoba, akan praktek langsung bagaimana pohon ini belum berbuah akan kita buahkan dengan nutrisi dari pupuk nongpeng. 45 hari setelah kita kasih di sini kata kocorkan, nanti pohon akan berbunga selama 45 hari dari saat dikocor. Nah kita akan mencoba, akan praktekkan bagaimana membuahkan kelengkeng yang sudah dibuahkan. Pertama, ini sekitar batang dibikin agak cekung, dalam arti agar nutrisi yang kami siapkan di ember ini langsung menyentuh dengan akar. Setelah nanti nutrisi ini saya masukkan, dia bekerja di sekitar batang ini. Nah kita coba aplikasinya, ukurannya. Jadi saat akan membuahkan kelengkeng yang perlu diperhatikan adalah kondisi daun sedang daun tua, dalam arti bukan sedang daun muda. Terus kita siapkan cekungan di sekitar batang dengan nutrisi agar nutrisi yang kita siapkan di sini, ayo ini memakai air kurang lebih 8 liter karena ini pohon kurang lebih usia 3 tahun. Nah, menggunakan 10 tutup pupuk nongpeng kelengkeng. Nah, 10 tutup. Ya, ini fungsinya untuk mengeluarkan bunga kelengkeng ya. Terus agar bunga kelengkeng nanti tidak rontok buahnya, dikasih pupuk buah 6 sendok makan. Ini berupa serbuk 6 sendok makan pada pohon usia 3 tahun akan dibuahkan. Terus supaya pohon dalam keadaan tetap segar karena akan mengeluarkan bunga, perlu dikasih pupuk akar. Pupuk akar namanya AA+, ini sekitar 4 tutup. Nah, 4 tutup. Setelah tercampur semua, kita aduk rata. Yuk, Mas Andri boleh dengan tangan ya.
airnya 8 liter. Setelah aduk rata, sekarang kita tuangkan di sekitar, ya, kita tuangkan di sekitar pohon secara merata. Nah, ini secara merata, terus selama 3 hari setelah dikasih nutrisi tidak boleh disiram air, dengan maksud agar nutrisi pupuk Nongfeng ini dia bekerja di akar. Selama 3 hari tidak boleh disiram, namun saat misalkan hujan kita tutup dengan plastik. Hari keempat diperbolehkan untuk menyiram. Itulah cara membuahkan kelengkeng Ito Super. Begitu mudah sehingga petani menanam kelengkeng bisa diatur, bahkan bisa seperti pegawai. Januari panen 1 pohon dijual, Februari 1 pohon dijual, Maret 1 pohon dijual, dan seterusnya. Inilah kelebihan kelengkeng Ito Super sudah menggunakan teknologi. Nah, kita setelah aplikasi nanti 45 hari kita lihat mekar bunga. Dihitung dari diberi nutrisi siap petik ada 5 bulan. Nah, otomatis kita sudah bisa merencanakan panen dari saat diberi nutrisi sampai petik adalah 5 bulan. Nah, setelah kita aplikasi dengan nutrisi pupuk Nongfeng 45 hari, hasilnya seperti ini. Ini hasil setelah diberi nutrisi pembuahan, dan ini banyak sekali hama, dalam arti ada tawon, ada kumbang, ada lebah madu. Ini bukan hama, dia hanya mencari serbuk-serbuk, dalam arti sari madu. Jadi kalau sudah berbunga ada binatang seperti ini, jangan disemprot insektisida, dia karena bukan hama, dia nyari sari-sari madu. Dan nanti kita lihat yang umur kira-kira umur 75 hari dia sudah nampak calon-calon buah. Nah, kita nanti lihat di pohon sebelahnya. Yuk kita lihat di sana. Nah, setelah 75 hari calon buah sudah nampak begitu lebatnya. Inilah proses pembuahan kelengkeng Ito Super. Pembuahan yang sudah bisa diatur dengan pola menggunakan teknologi secara bertahap. Sudah nampak calon buah cukup lebat. Jadi kalau dihitung saat mulai dikotor melalui aplikasi sampai petik adalah 5 bulan. Inilah hasil teknologi menggunakan pupuk Nongfeng untuk pohon kelengkeng Ito Super, yang mana kelengkeng Ito Super masih langka. Dan ini sangat menginspirasi ketika para petani Indonesia, ayo mulai saatnya ke depan mengurangi impor buah lengkeng. Kita akan menanam sendiri. Ternyata dengan dataran rendah, kelengkeng Ito Super sangat cocok untuk dibudidayakan secara massal.
hasil pohon lengkeng Ito Super. Ini usia 4 tahun, buah yang kedua. Jadi tanaman ini mulai berbuah 2,5 tahun. Namun ini sudah umur 4 tahun, otomatis sudah buah yang kedua. Pohon ini nanti keluar kurang lebih sekitar 50 kilo. Dan kelebihan kelengkeng Ito Super ini adalah buahnya lebat, dagingnya tebal, bijinya kecil. Terus tanaman kelengkeng Ito Super ini konsepnya menjual jangan secara tradisional, tapi bagaimana konsumen metik sendiri di kebun. Karena tanaman kelengkeng Ito Super ini berbuah bukan karena musim, tetapi diatur oleh nutrisi yang semua itu nanti akan dipandu oleh Pak Isto. Bahkan di kebun percontohan kelengkeng Ito yang ada di Prambanan Klaten ini sekarang sudah menggunakan teknologi dalam hal menyiram. Menyiram kita hilangkan dengan selang, tapi semua lewat aplikasi, lewat HP. HP ini dihidupkan melalui alat namanya Smart Garden, dan disitulah nanti bisa diprogram. Ini solusi nanti berkebun dengan teknologi, dan saya yakin kita saatnya berkebun menggunakan teknologi yang hasilnya seperti ini. Nah, disinilah cara menghidupkan alat namanya Smart Garden untuk penyiraman kebun lengkeng di Telaga Nursery. Jadi ada tombol on off, ini akan saya tekan, makanya nanti di sinilah air mengalir seluruh tanaman tersiram. Dengan konsep seperti inilah nanti berkebun jarak jauh lewat aplikasi Smart Garden bisa menyiram tanaman jarak jauh. Nah, seperti ini. Seandainya ini kami matikan, seperti ini kami matikan. Nah, oke, mati. Saya nyalakan lagi. Katakan ini akan saya nyalakan lagi. Saya tekan lagi. Dia nyala. Konsep berkebun dengan teknologi inilah ke depan saya yakin bermanfaat untuk petani di Indonesia. Jadi tanaman kelengkeng Ito Super yang awalnya dulu didapat dari Thailand ini, tentunya ini harapan nanti ke depan ini adalah bisa ditanam di desa-desa. Dengan adanya dana desa, nantilah dipakai untuk pemberdayaan masyarakat, di mana setiap desa pada nanam di depan rumah. Nanti dengan contoh di pohon yang ada di kebun percontohan ini sangat bermanfaat sekali untuk desa. Saatnya desa harus membangun desa agrowisata dengan menanam kelengkeng Ito Super dengan konsep menjual buah petik sendiri. Itulah dengan konsep memetik buah sendiri itu, wisata masuk, edukasi masuk, dan pemberdayaan masuk. Nah, inilah strategi ke depan ketika Pak Isto sebagai petani kreatif tentunya harus kami tularkan kepada petani-petani di seluruh Indonesia. Pohon lengkeng mengendaki tanah yang gembur dengan lapisan tanah yang tebal dan cenderung mengikat air dengan baik. Tanaman lengkeng mengendaki pH sekitar 5,5 sampai 6,5. Curah hujan 2.500 sampai dengan 3.000 mm per tahun dengan penyebaran merata sepanjang tahun. Selain itu, tanaman lengkeng juga membutuhkan sinar matahari yang penuh dengan suhu optimum untuk pertumbuhan lengkeng sekitar 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif 65 sampai dengan 90%. Pemirsa Ruang Berkebun, setelah mengetahui ulasan tadi, apakah Anda tertarik untuk ikut membudidayakan buah lengkeng sebagai bisnis baru Anda? Yang perlu Anda ingat, pohon lengkeng tidak memerlukan biaya perawatan yang besar dan rumit. Jika kita sudah tahu cara budidaya buah lengkeng yang benar, siapa tahu suatu saat menjadi bisnis yang menjanjikan. Kami segenap kru bertugas pamit, sampai jumpa di episode berikutnya, tentu saja di Ruang Berkebun.